Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, berupa kenikmatan rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah, walaupun orang bilang ini dalam kondisi ekonomi lesu, tetapi rata-rata orang Indonesia ini masih tetap bisa makan 3 kali dalam sehari. Kemudian selain itu kita makan cemilan ini dan itu juga begitu kan. Kemudian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang lain dalam kondisi sakit mungkin seperti teman saya ada sekarang yang sudah masuk rumah sakit lagi. Dalam waktu dari mulai puasa itu sampai sekarang dia sudah opnam 3 kali. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya. Semoga dia juga akhirnya diberikan kesehatan kembali, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada intinya sakit sehat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama kita diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat yang akan membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa nikmat iman dan Islam, maka Allah tidak akan memberikan surga kepada siapapun juga. Nikmat iman dan Islamlah yang menyebabkan Allah memberikan surga kepada kita. Dan ini nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada siapapun juga. Kita ini kehidupan kita jauh daripada Nabi. Kita pun tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi dalam arti bukan termasuk dalam ahlul baitnya dan lain sebagainya, tetapi kita diberikan nikmat iman dan Islam. Anak Nabi yaitu Kan'an Nabi Nuh alaihissalam tidak diberikan nikmat iman. Demikian juga istrinya tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Istrinya Nabi Lut alaihissalam tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Anaknya pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, itu juga tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Bahkan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah 1400 tahun lebih dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan kita tidak termasuk dalam golongan ahlul baitnya, tetapi diberikan nikmat dan iman dan Islam. Ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang harus kita syukuri. Sebab dengan kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, maka Allah akan tambah lagi nikmat iman dan Islam yang selebihnya. Dan apabila kita mampu mengamalkan, mengetahui satu ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan, Allah akan memberikan ilmu yang lainnya. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yaitu yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan apa masa mudamu? Kemudian dari mana engkau mendapatkan rezeki dan kemanakah engkau mengalokasikan rezeki yang engkau dapatkan? Kemudian apakah engkau telah mengamalkan ilmu yang engkau miliki? Maka kalau tidak salah Abu Darda berkata, yang paling aku takutkan kelak di pertanyaan di hadapan Allah adalah apakah kamu telah mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala, selain kita menuntut ilmu yang hukumnya wajib, yaitu diwajibkan untuk menuntut ilmu dari yang ayunan sampai yang lahat, maka kita juga diwajibkan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena semakin ilmu itu kita dapatkan, maka kita dituntut untuk semakin bisa mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha
ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang beruntung kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat menjawab ketika pertanyaan, apakah engkau telah mengamalkan ilmu-ilmu yang kamu miliki? Maka kita akan bisa menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengamalkan ilmu-ilmu yang aku miliki. Jangan ditanya juga masalah ilmu-ilmu fikih dan sebagainya, bahkan adab-adab makan, adab-adab minum, adab-adab istinja, adab-adab tidur, adab-adab kejamban dan sebagainya, ini juga perlu kita amalkan. Sebab semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya setan lebih takut kepada satu orang yang berilmu daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Bahkan dikatakannya tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya orang-orang yang tidak berilmu. Sebab tidurnya orang-orang yang berilmu ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makannya orang yang berilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita berusaha untuk terus menuntut ilmu, dan kita juga berusaha serta berdoa kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.